selamat malam. Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema ini, ya, aku mengambil tema adalah tree. Tree itu bisa berupa shelter, pertumbuhan, ya. Kalau misalnya dalam tema cinta adalah perkembangan hubungan kalian. Terus yang aku lihat di sini sebuah kestabilan dan langkah baru di hubungan ini. Itu ya, aku bilang ada kayak step baru. Ada langkah yang ia lakukan, langkah baru yang ia lakukan di hubungan ini. Oke, ini temanya ya teman-teman. Jadi aku taruh di sini dulu dan kita lihat untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Kondisi hubungan kalian saat ini. Kondisi hubungan kalian saat ini. Kondisi. Saya lihat banyak banget ini ya. Banyak banget hambatan. Pengen menyelesaikan sesuatu sepertinya ya. Pengen menyelesaikan sesuatu karena aku ngelihatnya kartu Scourge ini tuh mirip sama kartu side-nya di Lenormand. Jadi lebih kepada kayak hubungannya sebetulnya menderita, tapi levelnya lebih di bawah itu. Jadi pengen ada namanya penyelesaian, pengen di abundance ya. Misalnya nih kalau kartu Dove itu ibaratnya harmoni ya, ingin di blessing ya, ada blessing, ada abundance, ada good health gitu ya. Memang hubungannya ruwet ya, hubungan ruwet tapi untuk menuju sesuatu yang baik. Sesuatu kebersamaan, kebahagiaan, keharmonisan, material bagus, kemudian cintanya juga bagus. Nah, di sini kita lihat kartu terakhir, ada kartu ladder, ada kartu achievement. Oke. Stepping up in life. Jadi kayak langkah maju dalam hubungan cinta ini. Langkah maju dalam kehidupan ya. Pokoknya cinta itu di kehidupan tuh maju gitu. Yang kulihat kondisinya sekarang itu memang rumit, bisa dibilang rumit. Dan di sini kartu Dove itu lebih menunjukkan bahwa kerumitan ini kalian jalani. Ibaratnya kalau misalnya dibilang kalian memang ada status ya, mungkin ada status ya, tapi memang susah gitu loh. Susah untuk apa ya? Susah untuk ke arah ini, lagi susah untuk ke arah keharmonisan baik materi, keuangan, apa-apa. Tapi ya memang kalian akan jalani itu. Memang ini udah bacaannya gitu. Nah, di sini ini kondisi hubungan kalian. Apa yang ia pikirkan dulu di koneksi ini. Jadi aku mesti melihat perspektif orang ketiga ya, dia ya. Orang ketiga dulu. Orang pertamanya aku, orang keduanya kalian, orang ketiganya dia. Ini kamu, ya. Perspektif dia, perspektif kamu. Orang ketiganya aku. Dia orang kedua, kamu orang kesatu. Ibarat kalau pipes nih, ya. Ini kamu nih, ini dia. Fetus itu kayak sesuatu yang new birth ya. Kartu pipe itu menunjukkan bahwa ya walaupun pelan-pelan dia masih ada kayak namanya upaya di hubungan ini. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, dia itu secara spirituality ya, dia melihat hubungan ini secara spirituality. Dia merasa kayak dia ada ketenangan sama kamu dan kamu itu memberinya harapan baru. Oke, bagaimana dengan kamu? Wah, gambarnya aja udah kayak penyihir nih ya. Kamu takut, kamu sering cemas, kamu sering khawatir, kamu sering mimpi buruk mungkin hubungan ini, atau kamu berpikir hubungan ini tuh kayak mimpi buruk buat kamu. Kenapa sih aku nggak bisa ketemu sama orang yang bener-bener bener-bener pas gitu. Karena di sini kalau saya lihat ini ada kartu octopus. Octopus tuh mau semuanya, mau keperfekan, ada keserakahan di situ. Dan di sini kalau kulihat multitasking, ya repot gitu loh. Kamu melihat betapa repotnya koneksi ini. Tapi kalau dia tuh merasa tenang sama kamu, I don't know.
ya. Ini koneksi hubungan kalian yang memang di tengah-tengahnya memang rempong kayak gitu. Memang repot nih hubungan kamu sama dia. Aku pakai bahasa yang gampang dimengerti. Dia ke kamu dan dia melihat hubungan ini adalah hubungan yang tenang sebetulnya. Tetapi kamu melihat ini adalah sebagai kayak bencana, kepusingan ya. Kayak aduh mimpi buruk deh nih gitu. Benar atau enggak? Iya atau enggak? Dari hati kecil kamu. Karena saya ngelihatnya hubungan kalian ini merangkak. Dikasih ujian tuh yang bertubi-tubi. Dihantam dari sisi keuangan, dihantam dari sisi emosional nih. Ya. Tapi keruwetan itu tuh pasti ada ujungnya, pasti ada limitasinya. Dan kalian tuh sedang menuju ke arah perbaikan. Ini arti kartunya. Oke, bisa bisa dipahami ya. Arti kartunya seperti ini. Kemudian kita akan lihat untuk kedepannya seperti apa ya, pertumbuhan yang matang di hubungan ini. Kita lihat. Kita nggak bicara mengenai rencana, tapi kita langsung bicara mengenai hubungan ini itu langkahnya gimana ke depannya ya. Langkah dari hubungan ini yang pasti-pasti aja. Langkah dia ke depan untuk hubungan ini. Kalau aku lihat ya, walaupun kondisi chaos teman-teman, tapi orang ini tuh punya sayang sama kamu. Jadi dia punya rasa sayang yang berlebih, yang mungkin kau bisa rasakan secara kasat mata dan tak kasat mata ya. Dia kayak ada rasa bahagia sama kamu. Di sini ada dua orang yang sedang di mabuk asmara, lagi senyum dan saling sayang. Dia merasa komplit sama kamu, maka kedepannya dia akan mempertahankan hubungan ini. Namun memang dia tidak mau kamu atur. Dalam arti dia punya cara sendiri untuk mempertahankan hubungan ini. Dia nggak butuh pendapat, dia nggak butuh saran, dia nggak butuh dinasehatin. Ya, jadi dia bukan pendengar yang baik sih kalau aku bilang ya, bukan pendengar yang baik. Jadi dia lebih kepada bagaimana caranya dia mempertahankan hubungan ini tanpa intervensi kamu. Itu yang kulihat. Lalu kita akan tengok sedikit rencananya apa di hubungan ini ya, langkahnya apa yang mau kamu ambil. Ada kartu X, Spider, Wish. Pertama, kalau kita bicara mengenai kartu X, itu berarti lebih kepada kondisi di mana dia menjalankan sebuah progres ya, menjalankan sebuah progres di mana progres itu sebetulnya dilakukan sama dia itu pelan-pelan ya, pelan-pelan sekali. Dan di sini kalau aku lihat dia tuh walaupun memang ada progres, tapi sepertinya tidak mau terlalu ngoyo. Maksud saya tidak mau terlalu ngoyo. Namun koneksinya tuh memang kuat ke kamu. Cuman ya, kalau aku bilang, dia tuh kayak nggak mau terlalu banyak berharap loh teman-teman. Udah nggak mau berencana yang terlalu berharap. Jadi dijalani dengan slow, mengikuti perkembangan waktu. Itu yang gue lihat. Karena kita bilang di sini dia ada kartu wish kan, dia itu ada keinginan untuk menjadi kenyataan, tetapi sepertinya memang harapan di depannya itu kayak nggak terlalu ngoyo, walaupun dia punya ada tujuan itu. Paham nggak? Misalnya gini, aku mau kaya, aku mau mobil, tapi aku ngerjainnya nggak ngoyo. Yang penting dia positif gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada kartu cat, ada kartu stump, itu pohon yang udah ditebang gitu ya.
Nah, jadi ininya doang, dudukannya doang, akarnya doang. Sama ada kartu burung gagak. Nah, kita lihat di sini. Kartu kucing itu menunjukkan ada ada sebuah intuisinya dia. Ya, dia merasa dia ini adalah orang yang ya mungkin dia merasa ya dia itu adalah orang yang penuh dengan bad vibes. Aku ngelihatnya gitu. Karena dia bilang dia ini juga bukan orang yang 100% sesuai yang kamu lihat gitu. Ya. Aku bisa bilang orang ini kalau secara karakter ya, dia tuh suka melakukan kesalahan, repot sendiri, rusak sendiri gitu. Karena dia nggak pernah mau mendengarkan orang. Lalu di sini kita akan lihat, termasuk kucing itu termasuk lazy, ya orangnya mungkin agak sedikit kurang bergerak, gitu. Tapi dia patuh, cuman dia kurang bergerak. Nah, dia melihat situasi ini adalah satu ketidakberuntungan yang kita tidak bisa menyelesaikan endingnya itu secara bagus gitu loh. Ya, saat ini kondisinya tuh nggak bisa diselesaikan secara bagus. Dan yang aku lihat di sini, dia berpikir bahwa kondisinya tuh lagi buruk-buruknya. Kayak memang takdirnya buruk gitu. Itu yang kurasa. Ya, jadi kalau aku bisa bilang sebetulnya langkah apa? Langkah dia adalah keyakinan. Apakah langkah besar bener-bener yang kayak dia mau mau berbuat sesuatu buat kamu gitu. Sebetulnya mungkin dia sudah berbuat sesuatu tapi tidak beruntung. Dia merasa dia sendiri itu tidak membawa keberuntungan buat kamu. Dan sama dirinya sendiri loh ya, mungkin dia sudah berusaha tapi nggak pernah ada kesempatan, nggak pernah ada yang bilang yes. Sekalinya bilang yes mungkin kerjanya juga nggak maksimal, jadi dia tidak bisa merubah hidup. Dia termasuk orang yang tahan malu ya, termasuk orang yang tahan malu. Karena saya ngelihatnya di sini sebetulnya tuh udah banyak nih, mungkin kamu tahu nih ya, atau orang-orang tuh pernah ngomong bobroknya dia, atau ada yang ngomong lah dia tuh nggak jelas lah, dia gini dia gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini, dia tuh lebih kayak nggak mau dengerin kata orang. Oh iya, dia ini termasuk orang yang punya hasrat tinggi, dan kalau dikasih tahu itu juga kadang nggak mau denger. Tapi yang aku bisa lihat di sini ya teman-teman, sebetulnya ada bagusnya juga nih kalau orang itu tambeng gitu. Ya, orang itu tambeng supaya dia tuh nggak nyalain orang, tapi mungkin menyalahkan dirinya sendiri, itu nggak masalah, nggak ada ruginya sih kalau ada orang tambeng itu. Karena orang ini juga termasuk orang yang nggak mau termasuk menjaga image, dan dia tuh nggak mau dengar kabar-kabar yang jelek gitu. Kayak gitu. Itu yang aku denger ya. Jujur teman-teman, aku bisa memahami ini. Kenapa? Kadang-kadang kan dunia itu nggak selamanya baik. Bisa aja dia ini terkena efek global. Dan mungkin bukan dia the one and only yang putus asa dengan hidupnya dulu gitu. Di sini coba komen, siapa yang putus asa sama hidupnya dulu baru-baru mikirin cinta. Tapi orang ini hebat, dia mau mempertahankan kamu walaupun ya kondisinya seperti ini. Dia nggak ada hilang feeling gitu. Kalau kita kehilangan emosi, kehilangan cinta tuh udah gawat. Udah kita nggak bisa nangis tuh udah gawat tahapnya. Ya, ibaratnya mati rasa. Itu bahaya banget. Nih, aku bacain lagi. Ada kartu time, ada kartu feather, ada kartu comet ya. Sebenarnya apa yang memang diharapkan sama orang ini, dia mengerti waktu itu berjalan cepat ya, dan dia ini udah semakin tua.
semakin ya dia merasa kayak ada tekanan ya, ada tekanan di posisi dia sekarang yang harusnya yang kalau udah sekarang tuh udah tinggal menikmati hasil gitu ya. Tapi memang ada tekanan di sini di hari tua. Kemudian dia lihat di sini dia juga tidak bisa yang selalu bisa bergerak ya. Nah, jadi di masa tuanya sekarang di saat ini karena kan umurnya udah ini ya, tingkat spiritualnya tuh lebih tinggi lagi. Supaya apa? Dia bisa dia lagi banyak ibadah nih, banyak ibadah untuk menghilangkan hal-hal negatif dari dirinya dulu. Gitu ya. Bagaimana impactnya ke kamu karena kamu terkoneksi dengan ini? Mungkin gini ya teman-teman, aku pengen ngebacain, Kak, semenjak aku hubungan sama dia kok rezekiku jadi kayak gimana ya, aku jadi pusing ya. Nah, kita lihat nih impactnya orang ini ke kamu tuh gimana. Impactnya gimana? Volcano, waduh, factory. Kita lihat impactnya buat kamu ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kamu. Tapi aku tidak memaksakan apapun, hanya menjadi bahan pertimbangan. Bisa kamu pikirin nanti-nanti aja. Impactnya buat kamu. Kita lihat ada kartu Volcano. Kamu tuh sebetulnya orang yang lagi menahan emosi, ya. Tapi nggak tahu mau marah sama siapa, mau marah sama dia, tapi nggak bisa nyalain keadaan, betul? Di sini ada kartu Factory. Intinya kalau kartu Factory itu kamu tuh lagi kayak bersabar ya menjalani ini, tapi kamu bener-bener bekerja keras di hubungan ini. Kamu nahan emosi supaya tuh nggak meleduk, dan ini suatu saat ini bisa meledak kalau dia nggak ada perubahan. Ya. Dan 76 di sini ada kartu shell atau cangkang. Kita lihat di sini kamu mencoba untuk berpikir sehat di hubungan ini. Kamu selalu berpikir positif di hubungan ini walaupun kamu tuh bagaikan bom waktu. Hati-hati aku bilang, karena takutnya nanti bisa kena mental atau terganggu mental kamu karena kamu menahan emosi. Karena nggak bisa marah-marah sama dia, ya gimana, orangnya udah kayak gitu ya kan, kelemar-kelemar misalnya, terus orangnya juga nggak gercep, orangnya mungkin pasif ya, orangnya mungkin pendiam gitu. Nah, kita akan lihat nih, sebetulnya cerita cinta kamu tuh gimana ke dia. Cerita cinta. Cerita cinta. Kamu termasuk orang yang mensupport dia. Kamu adalah pendukung dia. Mungkin nggak semua orang bisa bertahan di kondisi seperti ini. Kamu termasuk orang yang hebat. Ini yang nggak bisa orang lain punya. Kamu tuh punya chemistry. Kamu punya chemistry. Kamu punya semua yang dia inginkan. Begitu pertama kali terlihat, dia langsung merasakan ada chemistry-nya, merasakan ada tarikannya dengan kamu. Dia sangat sadari dia masih menyala sama kamu walaupun kamu di sini rasanya udah mulai beda sama dia. Ya, karena mungkin keadaan kamu merasa hubungan ini tuh kayak nggak berkembang gitu. Tapi yang aku bisa lihat di sini adalah kondisi ini adalah sebuah kondisi yang menurut aku bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang kamu mungkin udah sedikit mati rasa. Kamu berusaha untuk fokus sama diri kamu, dan sementara di sini dia masih mau sama kamu. Dan ini sebagai bahan pertimbangan. Sebetulnya kamu di sini harus bener-bener, kalau mau jalanin sama dia itu, pikiran kamu tuh harus nggak boleh negatif sama sekali, gitu. Karena orang ini termasuk orang yang bad luck. Keberuntungan ini datang karena kamu, bukan karena dia beruntung. Tapi dia tuh selalu kayak ada hal-hal entah ya. Tapi ada orang yang diciptakan untuk tidak beruntung gitu loh.
nggak selalu beruntung, walaupun adalah masanya, cuman bukan orang yang cepet untuk bangkit gitu. Itu termasuk orang yang tidak beruntung loh. Menurut aku ya, versiku. Kita pernah zaman COVID ya kan, 2019 gitu. Kita COVID lah berapa tahun lalu itu. Terus di situ kita harus cari otak bagaimana kita udah di PHK, kita harus bangkit. Nah, orang-orang yang bangkit menurut aku adalah orang yang beruntung. Namun ada orang yang seperti dia sampai sekarang ini nggak tahu minatnya apa, passionnya apa, pengenalan ke diri itu kurang. Jadi maka kita nggak tahu, kita ini punya bakat loh, kita ini punya potensi loh, apa potensinya, itu nggak mau dicoba. Makanya sampai sekarang ya ini berpengaruh di hubungan, karena nggak mungkin cinta itu tanpa uang, cinta itu tanpa kebahagiaan materi itu nggak mungkin. Kamu mau cinta asal cinta tapi makan batu, kan nggak mau. Nggak ada yang mau sampai makan batu, nggak ada yang sampai mau berhari-hari tidak makan, minum air putih doang. Walaupun memang ada kondisinya seperti itu, ada. Cuman masa sih orang-orang yang di bawah itu nggak mau berubah? Apakah mereka tidak menyesali nasibnya? Pasti ada penyesalan, ya kan? Nah, makanya di sini sebetulnya hubungan ini sebetulnya baik, karena saya melihat ada hubungan yang berkembang, ya. Maksudnya ini hubungan berkembang. Cuman kalian memang harus melewati masa sulit dulu untuk bisa mencapai ke tahap yang lebih baik dari ini. Kira-kira apa kabar baiknya ya di hubungan ini? Apa kabar baik di hubungan ini? Book, Dragon, Flower. Dragon Flower kayak nama diskotik. Dragonfly itu ya. Tapi kita Dragon Flower di sini. Oke. Bagusnya adalah kalian belajar menjadi seseorang yang gak halu. Kalian bertahan dengan realita yang ada, ya. Terus di sini dengan adanya kalian saling apa ya, saling mendukung, saling memahami, saling komunikasi, maka dragon itu lambangnya adalah keberuntungan. Kalian tuh punya kekuatan, kalian itu semakin bersama nanti akan terlindungi, akan ada sebuah kabar baik. Kamu harus tunggu kabar baik apa nanti yang merubah koneksi kamu, ya. Dan di sini kita punya kartu flower. Nah, di sini ada hadiah dari semesta lah buat kalian ya, dan ada koneksi yang berkembang, dan hubungan ini sebetulnya potensial. Cuman memang kamu harus menerima kerikil-kerikil tajamnya dulu, gitu ya. Kalau kalian tahan di hubungan ini seberat apapun, maka akhirnya akan baik. Itu sih kabar baiknya ya. Semoga kalian bisa bertahan, jangan buru-buru untuk memutuskan, jangan bilang capek ya. Namanya masa sulit itu harus dihadapi bersama. Tapi kalau kamu nggak sabar ya nggak apa-apa. Ini kan cuma sebagai nasihat aja, nggak diambil nggak apa-apa, selesai juga mendingan cari yang lebih baik. Tapi ya sekarang ini kan kamu harus hati-hati dalam memilih pasangan. Ada yang scammer ya, yang terutama media sosial itu banyak love scamming, ngakunya kerja di Afghanistan. Biasanya dia akan menyerang wanita janda yang paruh baya, yang nggak begitu gaul, nggak tahu mana itu fake, nggak punya sense detection itu fake atau apa. Hati-hati. Kalau saya mendingan sendiri daripada seseorang yang nggak nyata, yang nggak pernah kita temuin, yang nggak tahu kapan, gitu ya. Kecuali kamu udah pernah ketemu, terus terhubungan, terus LDR, itu nggak masalah. Udah pernah ketemu. Kalau LDR kalian bisa saling kunjungan ya, udah pernah ketemu. Tapi kalau cuman aku sakit, terus nanti aku mau ke Afghanistan, aku mau ini, itu sama kayak tanteku kena sekitar 400 US dollar, ditungguin di bandara nggak datang, ternyata begitu, scammer ya. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next see you. I love you. Selamat malam. Bye bye.